Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok epidermis dari kelas 11 IPA 2 yang beranggota Ali Pirodiansyah, Anissa Juniati, dan Bella Febrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang epidermis. Yang pertama, batang monokotil. Pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel. Batas antara korteks dan stel umumnya tidak jelas. Pada stel monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, yang artinya di antara xilem dan phloem tidak ditemukan kambium. Yang kedua, batang dikotil terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai antar sel. Epidermis pada batang dikotil mempunyai kutikula serta dinding sel berkutin yang terdapat pada bagian paling luar. Padanya terdapat stomata dan berbagai trikomata. Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Epidermis pada daun umumnya terdiri dari selapis sel, tetapi pada tumbuhan lain ada yang beberapa lapis sel seperti pada tumbuhan picus dan piper. Sebagai hasil pembelahan periklinal, pembelahan sejajar dengan permukaan protederem. Dinding sel mengalami penebalan tidak merata. Dinding sel yang menghadap keluar umumnya lebih tebal, terdiri dari lignin, tapi umumnya dari kutin. Penebalan dari kutin ini membentuk satu lapisan kutikula yang tebal tipisnya tergantung pada habitat. Tumbuhan xerofit umumnya tebal. Sel epidermis secara umum memang mempunyai bentuk, ukuran, serta tersusun yang beragam, tetapi tersusun rapat membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang interseluler. Dalam bentuk epidermis, petal daun mahkota kadang-kadang berbentuk ruang udara, namun selalu dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis umumnya tubular pada helaian daun tumbuhan dikotil, dinding antiklinal, serta sel epidermisnya kebanyakan berlekuk-lekuk dalam batang dan teristimewa pada daun tumbuhan monokotil. Sel epidermis bentuknya memanjang. Dalam epidermis, biji-bijian tertentu, leguminosae dan punica. Sel epidermis dalam arah radial relatif sangat ramping dan berbentuk tongkat. Dalam tumbuhan tertentu, sel epidermis berbentuk heksagon bila dilihat dari permukaan, namun sebenarnya berbentuk polihedron. Struktur morfologi jaringan epidermis pada daun. Epidermis merupakan lapisan terluar daun. Ada epidermis atas dan epidermis bawah. Pada permukaan daun, bagian bawah biasa ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis, yaitu berupa sel penutup pada stomata. Stomata atau mulut daun merupakan lubang kecil atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Jenis jaringan epidermis, struktur morfologi, dan anatomi jaringan epidermis. Jaringan epidermis sebagai jaringan yang berfungsi sebagai pelindung, mempunyai struktur morfologi dan anatomi yang kokoh. Jaringan epidermis terhitung kokoh karena tersusun dari sel yang rapat satu sama lain. Sel epidermis memiliki protoplas hidup dan dapat menyimpan hasil metabolisme seperti plastida dan grana yang sedikit tidak membentuk klorofil, pati dan protein, serta antosianin. Pada dinding sel luar epidermis terdapat daerah dengan luar antafibril yang lebar mengandung kutin yang membentuk lapisan kutikula di permukaan luar epidermis. Kutikula umumnya tertutup oleh bahan yang bersifat lilin, merupakan lapisan datar atau bentuk batang. Fungsi jaringan epidermis yang pertama, melindungi tumbuhan dari pengeluaran air yang berlebihan. Kedua, melindungi tumbuhan terhadap kerusakan mekanis. Ketiga, menjaga dan mengatur suhu tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis: 1. Tersusun dari sel-sel hidup. 2. Terdiri atas satu lapis sel tunggal. 3. Beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel. Keempat, tidak memiliki klorofil. Kelima, dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatas dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatas dengan jaringan lain dinding selnya tetap tipis. Jaringan epidermis adalah jaringan tumbuh-tumbuhan yang terletak paling luar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Biasanya epidermis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih dan rapat. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya serta sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis daun terdapat di permukaan atas dan permukaan bawah daun. Jaringan epidermis daun tidak mempunyai kloroplas kecuali pada bagian sel penutup stomata. Epidermis berfungsi sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan, membatasi transpirasi, kerusakan mekanik, misal diinjak-injak, perubahan temperatur, dan hilangnya zat-zat makanan, angin, hujan, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.